Jangkar kehidupan tak akan tergoyah. Kau yang di depan, teguhkan iman. Kau berikan kepastian kepadaku. Jangkar kehidupan tak akan tergoyah. Kau yang di depan, teguhkan iman. Kau berikan kepastian kepadaku. Iya. Selamat sore, sahabat Rika, balik lagi di Ketika Tangan Tuhan Merendah. Persembahan dari Radio Pelita Kasih bekerja sama dengan Majalah Inspirasi dari BPK Gunung Mulia. Kita sudah bersama dengan Bung Darsum dan juga Mas Haryadi. Tapi hilang lagi ya. Mas Haryadi, coba. Kayaknya Ada, tenang. Ini udah spesial Sudah. nyari bajai buat menjauh dari kerumunan. Dari tadi nggak dapat sinyal. Iya. Maaf ya. Iya. Terima kasih sudah menyempatkan waktu berbagi. Nah, Sore agak berisik ya. nggak apa-apa. Agak berisik. Jadi memang hari ini nggak tahu, saya juga dari pagi itu susah sekali gitu ya untuk dapat sinyal gitu. Bahkan tadi sampai menuju ke sini pun itu udah di luar rumah juga susah gitu untuk koneksi gitu. Sepertinya ini kita sama-sama pakai Telkomsel ini perlu kasih note ya, Mas Haryadi ya. Kalau Iya. Gusdar pakai apa ini Gusdar? Gusdar bisa dengar suara kita? Keras banget. Oke, ya. Oke, ya sahabat RPK, ini saya perkenalkan dengan Mas Haryadi ini. Beliau Ketua Umum Kudapan, Koperasi Data Pangan Nusantara ya. Dan juga Metaverse Business Development dari Myriad.town. Nah, terus juga pelukis dan pemilik kedai kopi virtual Coffee Depresso. Nah, ini uniknya. Nah, jadi kemarin di perayaan ulang tahun RPK yang ke-55 di depan panggung itu di jejer ada beberapa lukisan. Salah satunya ada lukisan itu Yesus tersalib, ada juga lukisan Bunda Maria karya dari Mas Haryadi. Nah, yang menggugah kami itu karena Mas Haryadi ini seorang Muslim, tapi beliau melukis untuk berbagi ya. Nah, untuk berbagi waktu itu untuk disumbangkan ke Gereja Saint Joseph di Tanjung Balai ya, Mas ya. Tanjung Balai Karimun. Nah, jadi ini momen istimewa buat kami ya. Saya, Gusdar, juga teman-teman RPK tentunya gitu ya. Sebuah penghargaan dari sahabat kita Muslim. Dan di tema kita juga kita ingin mengajak sahabat-sahabat RPK juga melalui kesaksian Mas Haryadi ini, bagaimana kita bangkit dari pengalaman beliau ya. Beliau pernah mengalami depresi. Ya, jadi bangkit berdaya bersama kita untuk merawat rumah Pancasila, rumah bineka kita gitu ya. Jadi sedikit kilas balik ya Mas Haryadi ya. Cerita dong ini yang melatari apa sih yang menggerakkan gitu ya, lebih jelasnya kan. Tadi kan kita baru pengantar gitu untuk melakukan sesuatu yang mungkin buat kebanyakan orang dianggap terlalu ekstrim atau gimana gitu. Nggak ekstrim juga sih Mas sebenarnya.
lukisan antar agama itu banyak sebenarnya, cuman Iya. ya memang Mm-mm. saya nggak tahu ya, zaman sekarang tuh hal-hal kayak gini malah dianggap tuh nggak wajar atau aneh gitu ya. Padahal dulu Mm-mm. kalau kita lihat di zaman-zaman Renaissance, Mm-mm. banyak kok pelukis Kristen yang melukis kehidupan orang Arab gitu ya. Mm-mm. Atau sebaliknya orang Arab yang memasukkan unsur-unsur lukisan dari Eropa dimasukin ke Timur Tengah gitu, itu biasa sebenarnya. Cuman ya saya nggak tahu Mm-mm. apakah memang sedemikian parahnya ya perpecahan di kita sampai-sampai zaman sekarang itu tuh malah menganggap itu hal yang aneh gitu. Padahal itu dulu wajar. Kalau saya kan belajar di seni rupa ya, belajar sejarah seni rupa Barat, sejarah seni rupa Timur. Mm-mm. Exchange antar kebudayaan dan agama itu biasa saja dalam seni rupa, dalam art. Jadi itu yang melatari saya. Maaf ya, ini lagi baca ini. Mm-mm. Jadi kalau ditanya latar belakangnya secara personal, Mm-mm. saya merasa kasihan karena saya melihat bahwa buat apa sih kita ribut masalah pendirian gereja, pendirian masjid. Padahal itu kan sebenarnya buat hal yang positif ya, beribadah pada Tuhan, sampai kehidupan yang lebih baik. Buat apa kita ributin di tempat yang sebenarnya juga tempatnya juga sepi gitu ya, nggak rame-rame amat. Kalau misalnya kita dirikan di tengah pasar atau apa gitu tuh mungkin kita bisa ribut. Yeah. Nah ini di tengah-tengah pulau gitu, itu diributin. Jadi nggak mengganggu siapa-siapa sebenarnya. Nah, makanya saya merasa kenapa ya saudara saya yang Kristen ini digangguin gitu. Katolik ya, maaf, tahu saya Katolik. Kenapa saudara-saudara saya yang Katolik digangguin? Padahal mereka sebenarnya memang butuh gereja gitu. Nah itu sebagai Muslim, saya merasa ini kok rasanya saya harus bertanggung jawab gitu untuk memberikan ya sebagai mayoritas kakak lah ya di sini, statusnya lebih banyak populasinya. Seharusnya kita berani gentle untuk minta maaf kami sudah memperlakukan teman-teman semua seperti itu gitu. Itu sebagai tanda permintaan maaf saya. Yeah. Personal ya, saya nggak tahu kayak yang lain. Mungkin ada yang marah kalau saya berbuat seperti ini, mungkin ya ada yang protes, ya terserah lah gitu. Saya masa bodoh aja, saya bodoh ting. Ya, mungkin Gitu, kalau Mas. terima kasih Mas Haryadi ya. Kalau ngomongin sejarah zaman Nabi Muhammad dulu juga bagaimana beliau juga menghargai gereja dan juga bahkan membantu gitu ya. Kalau kita dengar dari Profesor Alwi Shihab, obrolan dengan Najwa Shihab itu kan kalau mendirikan gereja itu dibantu, bahkan itu bukan untuk pinjaman tapi sebagai sebagai penghargaan gitu ya, bisa saling membantu gitu. Jadi, Betul. Nah buat yang selain itu di sejarahnya juga ya, pada saat Futul Mekah itu yang penaklukan Mekah terakhir kali sebelum Nabi Muhammad meninggal, ada sejarahnya, tapi entah itu sahih atau enggak, tapi saya pernah baca. Terakhir kali di dalam Ka'bah itu ada lukisan Bunda Maria, dan Nabi Muhammad itu melarang, justru nggak boleh dihancurin karena itu milik saudara kita. Jadi orang umat Kristen ini tidak pernah dianggap sebagai musuh yang berbahaya ya. Mungkin beda agama ya, mungkin dari sisi Islam menganggap wah ya biasalah kalau antar agama kan saling nyalah-nyalahin gitu. Itu salah itu wajar, tapi tidak sebagai musuh kita dalam persaudaraan atau dalam sesama manusia, nggak ada masalah sebenarnya. Itu Nabi Muhammad itu sangat menghargai umat Nasrani atau Kristen. Iya, bahkan di pesan beliau itu juga untuk saling menghargai itu sampai akhir zaman gitu. Nah, betul. Ini kita minta tanggapan Gus Dar ini dari sisi sebagai umat Kristen melihat karya dari Mas Haryadi. Mungkin perlu lebih dekat lagi tuh dengan kameranya Gus Dar ini. Ini Mas Haryadi hilang lagi ya? Mas Haryadi. Tenang. Alhamdulillah. Lagi sambil ngecat. Maklum orang sibuk, gaya banyak rezeki. Iya. Dia lagi melukis lagi dia. Enggak, aduh, melukis di dalam pikiran. Ada bisnis. Ya kita lagi pameran. Udah bisa anteng dia melukisnya itu, kemarin dapat anti nyamuk. Oh iya Nah, benar, itu. dari RPK ya, dari udah tahun. Iya. Alhamdulillah. Tapi ini kita lagi tadi malam baru tiba-tiba dapat undangan dari Kementerian ATR BPN sama Ladara, Koperasi Angkatan Darat. Mas bawa semua lukisannya, kita mau pamerin sama kopi-kopi.
Jadi kita lagi di G-Expo Kemayoran nih, makanya saya dari tadi tuh maaf ya, agak telat Oke. masuknya karena di sini susah banget sinyal. Sampai harus pesan bajai dulu. Keluar dari sana. Udah daripada pemirsa RPK kecewa kan, saya kabur dulu. Iya, iya, iya. Jadi oke, terima kasih. Ini apa ya? Tadinya memang mau langsung ke studio ya dari Adi ya. Maunya tapi ya kalau udah dipanggil Pak Menteri kita mau pakai Pak Wamen sih. Pak Mas Raja Wamen. Juliantoni bilang sini kamu gitu. Ya Iya, saya datang. temannya Gus Dar juga itu, Temennya Gus Dar, temennya teman kita semua lah. teman kita ya. Jadi tempat foto Menteri bareng-bareng. Olahraga Indonesia. Sini bro, makanya ikutan lagi mumpung ada Pak Wamen. Iya, iya. Nantilah kita ngopi lagi nih. Nah ini Siap. nanti obrolan yang itu dilanjut ini ngobrolin ini. Ya, silakan Sal. Jadi ngomong kopi tadi. Nah ini Mas Haryadi ini kan sempat depresi. Boleh cerita sekilas dari pengalaman itu dan bagaimana Oh ya, bangkit, dan memang terus juga dengan kopi apa depreso. depresso kopi ya. Sebenarnya itu banyolan ya, karena saya pernah lihat. Saya gagal lupa ingat di Instagramnya siapa. Terus saya lihat ada I don't want to be depresso, so I drink espresso gitu. Tapi saya lihat kalau saya bikin kopi espresso kan biasa aja gitu. Tapi kata depresso tuh lucu gitu. Plesetan dari espresso tapi ya memperlihatkan sesuatu, dan kebetulan saya lagi depresi juga emang gitu. Jadi saya pakai itu buat brand, bikin brand sendiri. Jadi kalau cerita depresi memang dari kecil kan memang kondisi saya agak kurang sehat sebenarnya di sejak kecil. Ya tahu sendiri lah, dulu tinggal di Sumatera tuh di Duri, namanya tempatnya tuh di tengah-tengah hutan gitu ya, belakang itu rawa-rawa. Udah gitu makannya susah gitu ya. Kita dulu saya tulis cerita itu di sarden dibelah 4 gitu, sampai sarden aja kita belah 4 nyempet makan gitu, karena susahnya waktu itu hidup. Bapak saya sampai kerja itu sampai 3 gitu jobnya sekaligus, jadi mekanik, jadi jualan beras, kadang-kadang dia harus jadi supir gitu ya, ngantar barang. Jadi ya itu walaupun sekarang kehidupannya udah lebih baik. Nah, tapi kan stunting pada saat anak kita umur kecil itu efeknya akan berasa pada saat dewasa. Nah, salah satunya adalah masalah hormonal gitu. Jadi saya memang ada sedikit masalah hormon, sehingga saya terus-terusan pada kurun waktu tertentu nanti akan mengalami depresi lagi. Nah, kadang-kadang jadi normal, kadang lebih bagus, jadi semangat. Nanti ada saat-saat saya akan depresi lagi gitu. Jadi saya memang harus menjaga siklusnya gitu. Nggak bisa dipertahankan terus-terusan positif gitu. Nah, Jadi itu kebetulan masih gangguannya masih fluktuatif juga ya. ya, dan ini akan pengaruhnya. berlangsung seumur hidup. Jadi saya ya udahlah menjalani hidup seperti ini saja, dinikmati. Nggak rugi juga sekali-sekali depresi. Karena saya ya itu kan oleh psikiater kan diminta untuk menandai gitu ya. Kalau kamu depresi kamu seperti apa, kalau nggak depresi seperti apa, kalau lagi semangat seperti apa. Itu ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing sebagai manusia ya. Itu Mas. Dan kebetulan ya itu dalam 3 tahun 4 tahun terakhir itu banyak event hidup yang membuat saya tuh ya inilah hidupnya agak gimana gitu. Saya nggak senang cerita hal-hal jelek, jadi ya itu ada banyak pemicunya. Nggak mungkin depresi itu nggak mungkin hanya karena satu hal, pasti banyak event. Gitu. Ya. Terus sampai apa nih punya ide untuk bikin Cafe Depresso itu Depresso. gimana itu? Kalau tadi kan ya, brandnya gitu ya. Ya itulah. Memang suka itulah, kopi atau gimana? Oh ya. Ya ini salah satu bagian dari masalah saya. Jadi masalah psikologis sebenarnya. Jadi saya senang tiba-tiba tuh senang jalan-jalan gitu ya. Kalau buat anak psikolog atau psikiater tuh pasti tahu, tapi saya nggak akan cerita apa masalahnya teman. Jadi ada pada suatu masa saya pengen banget jalan-jalan keliling Indonesia gitu, itu jalan sendiri gitu. Tanpa perencanaan, udah jalan aja nyetir. Dan itu nyetir sendirian sampai keluarga saya pada marah-marah semua, ini ngapain sih ini anak. Nah itu salah satunya adalah kebiasaan saya jadi belanja gitu, hal-hal yang gak penting-penting amat, dan salah satunya kopi gitu. Karena saya tertarik aja lihat orang-orang di Jakarta pada minum kopi itu kayaknya mewah banget ya. Dan saya melihat kok bisa gitu ya, yang kalau misal di Riau itu kopi paling 10.000 secangkir, paling mahal ya, orang udah ngeluh tuh. Nah kenapa di Jakarta ini orang bisa ngopi sampai 50.000, 60.000 secangkir. Nah, saya coba cari tahu apa yang bikin kopi mahal dan apa yang bikin kopi murah gitu. Itu saya jalan-jalan ke Indonesia, dapatlah beberapa sentra kopi, pengolahan kopi, belajar dari nol lah intinya. Mulai dari hulu sampai hilir. Mulai dari tanam, metik. Nah ya. Segelas kopi ini 35.000 di tempatnya. Nah, yang mahal tempatnya. Kalau kopinya kopi luwak 200.000 bisa loh itu.
Nah itu yang saya nyari akhirnya, gimana sih kopi luwak sumbernya gitu. Akhirnya dapat setelah keliling Indonesia, dan so far itu hanya 6 provinsi yang belum saya kunjungi, either karena memang nggak ada kopi di situ emang, atau emang lagi nggak ada biaya aja. Kejauhan gitu. Kayak Papua tuh jauh banget, ntar aja lah. Kalau udah ada waktu dan duitnya. Gitu. Ya. Terus ini kan bikinnya di kafe virtual. Gimana Yes. supaya orang bisa menikmatin gitu, Mas? Oh ya. Jadi ya saya Ini kan masuk ya itu, metaverse ini luar biasa ini. ya, metaverse ya. Ya karena ya itu ngakalin ya. Kita kan anak-anak Gen Y yang ya kata Mas Bro Dasem umurnya mentok 17 tahun gitu. Selalu muda. Jadi ya itu, kita kan terbiasa mengakali apapun. Kalau zaman sekarang kan kita buka kafe berapa sih gila-gilaan kan biayanya. Sewa ruko saya udah coba tanya 30 juta minimal loh itu. Minimal 30 juta tuh 6 bulan. Bayangin kalau setahun kita harus ngeluarin duit berapa untuk bikin kafe doang, yang fisik gitu ya. Nah sementara kopi saya dijual pouch-pouchan aja laku kok gitu. Nggak mesti diubah jadi kafe, nggak perlu diseduh. Karena ya itu kenyataannya zaman sekarang orang sudah punya alat seduh semua. Bisa V60 itu nyeduh udah di jadi rumah standar, ya. gitu. Ya? Bisa nyeduh di rumah ya. Bisa nyeduh di rumah, ngapain lagi mesti ke kafe. Bisa nyeduh di rumah, V60 udah standar, dan orang-orang kaya rata-rata udah punya mesin espresso ya yang fast itu. Minimal mereka udah punya mesin Vietnam drip. Itu udah paling murah tuh. Vietnam drip udah punya, udah bisa kayak di kafe kok minumnya. So, ngapain lagi kita memaksakan diri untuk membuat kafe beneran yang bisa keluar ratusan juta, belum tentu juga bisa untung, apalagi sekarang lagi pandemi, nggak ada orang yang mau datang. Ya buat apa bunuh diri? Itu kan bunuh diri namanya secara bisnis. Jadi, ya udah diakalin semuanya. Intisari dari orang pergi ke kafe kan pengen ngobrol, pengen ketemu sama orang lain. Itu aja, bukan masalah baristanya ada bagus atau enggak, bukan apakah kopinya tersaji di depan mata atau enggak. Jadi mereka sebenarnya bisa saja mencari teman ngobrol, gitu aja. Iya. Itu intisari dari kafe. Nah udah, kita bikin aja di Metaverse. Metaverse itu mau dibuka 24 jam juga nggak ada biaya operasional. Tapi memang karena saya yang mengelola Myriad untuk dari segi bisnis development, memang kita jualan tanah 3 juta per satu lot gitu. Nah ya udah itu aja sih, investasi 3 juta. Kalau kata Veniros, harga Senin harga naik gitu. Ini bukan jualan ya, tapi maksudnya gitu. Daripada kita membeli kafe beneran yang 100 juta, ya udah main di Metaverse saja. Metaverse itu ya kalau yang di Myriad tuh 3 juta. Mungkin di tempat-tempat lain lebih murah, sih nggak masalah sih. Di mana aja yang penting tuh Metaverse bisa berkembang. Karena di Indonesia inilah justru sementara Facebook masih koar-koar gitu mau bikin Metaverse, Microsoft, apalagi Roblox ya katanya juga mau ikut-ikutan. Sampai sekarang mereka nggak bikin gitu. Mereka tuh bohong aja mau bikin. Nah sementara orang-orang Indonesia pada bikin gitu, udah bagus-bagus. Nah udah masuklah. Mumpung anak Indonesia yang bikin, inovasi anak Indonesia, udah kita semua masuk Metaverse. Nggak pasti Myriad, nggak apa-apa gitu. Yang lain ya nggak apa-apa. Saya nggak, tujuan saya bukan jualan kok di sini. Gitu. Ya, ini sangat inspiratif ya dari latar belakang yang hidup susah, juga ngalamin depresi, tapi itu bisa dijadikan tenaga, jadi energi gitu ya untuk bangkit dan juga memberi inspirasi, bahkan masuk ke dunia Metaverse yang ini relatif baru ya, dan ini dunianya generasi Z atau Gen Z ya istilahnya. Nah, ini ngomong-ngomong sekarang Gusdar, ini posisinya lagi di mana nih Gusdar? Salam cinta, salam kasih, salam damai Indonesia. 96.3 RPK FM, sahabat RPK, masih di Ketika Tangan Tuhan Merenda, persembahan dari Radio Pelita Kasih bekerja sama dengan Majalah Inspirasi dari BPK Gunung Mulia. Dan ya, BPK Gunung Mulia nanti akan hadir di IIBF ya, Indonesia International Book Fair
tanggal 9 sampai 13 November, mulai hari Rabu nanti di GCC Hall B. Nah, di sini BPK sebagai satu-satunya penerbit Kristen yang hadir di tengah pameran ini, selain dari LAI ya, Lembaga Alkitab Indonesia, ikut meramaikan. Silakan sahabat RPK bisa berkunjung di sana, banyak promosi, banyak diskon, dan juga ada beberapa kegiatan, ada lomba-lomba, ada talk show, ada macam-macam ya, bisa dihadirin. Di sebelahnya itu juga ada pameran G Premium itu dengan Korea ya, dan itu bisa memberi nilai lebih juga. Kita bisa melihat banyak hal yang berkaitan untuk perkembangan kita bersama gitu. Nah, jadi kembali kita dengan Mas Haryadi dan Gus Darsum. Nah ini, jadi seperti tadi saya bilang, dalam perjuangan kita bersama, kita perlu saling bahu-membahu gitu ya. Dan tadi lukisan dari Mas Haryadi juga dipersembahkan untuk gereja yang juga mengalami kesulitan dalam membangun gereja gitu ya. Nah ini, hari ini juga diperingati sebagai hari doa bagi gereja teraniaya sedunia. Juga sebenarnya hari pencegahan eksploitasi lingkungan dan perang, lingkungan dalam perang dan konflik bersenjata gitu. Ya, tepat tanggal 6 November ini gitu ya. Bagaimana kita bisa menciptakan dunia yang lebih damai gitu ya, Mas Haryadi ya. Ini Gus Dar menghilang ini. Betul, menghilang. Ya udah saya aja. Nggak apa-apa ini. Gimana? Apa yang harus saya bahas nih? Ya, memaknai apa ini Indonesia saat ini ya, di tengah di tengah perjuangan, memaknai apa refleksi Hari Pahlawan dalam kita bingkai kebinekaan ini. Ya. Kalau kita bicara kebinekaan, kita coba baca di buku Life of Pi, itu ada penjelasan kenapa tiap agama itu punya beda-beda cara untuk memaknai Tuhan, memaknai ibadah. Orang banyak menyangka dari filmnya Life of Pi itu kan kelihatan kayak film petualangan, fantasi gitu ya. Tapi kalau dibaca bukunya yang beneran, bukunya ya, jangan nonton filmnya. Kalau filmnya memang visualisasi doang. Nah kalau buku itu secara filosofis itu dalam banget. Itu menyatakan bahwa agama itu bisa berbeda-beda karena dia tiap zaman itu tuntutannya beda-beda, pemahaman orang itu beda-beda levelnya, sehingga terciptalah cara metamorfosikan Tuhan. Jadi Yahudi, kalau dulu mungkin awalnya kita animisme, dinamisme, kita menganggap bahwa batu, gunung, sungai dan matahari itu sebagai Tuhan gitu ya. Kemudian berkembang pemahaman setelahnya, oh ternyata itu semua tuh makhluk ciptaan, kita harus cari lagi bentuk lain dan wujud manusia misalnya, maka muncullah dewa-dewa gitu ya. Setelah dewa-dewa, oh ternyata Tuhan itu nggak perlu banyak, ternyata Tuhan itu dikit aja, maka mulai monoteisme. Setelah monoteisme muncul, kemudian ada orang Yahudi, waktu orang Romawi datang ke orang Romawi pagan, yang pagan datang ke Yahudi, mereka mencari mana sih patungnya orang Yahudi, mereka buka itu bait orang Yahudi. Pas mereka buka, mereka kaget, ternyata di dalam bait Tuhan itu nggak ada apa-apa, nggak ada patung apapun. Ternyata orang Yahudi sudah berhasil mengabstrakkan Tuhannya yang nggak ada bentuk lagi gitu, sehingga mereka kaget dan merasa oh kayak gini ya Tuhan yang agung gitu, nggak bisa kita visualisasikan. Kemudian ada lagi keluar ya, ada cerita Yesus, ada cerita macam-macam. Setelah itu ada Islam, bahkan di dalam Kristen pun ada ya sejarah ikonoklasme, di mana orang Kristen sendiri membenci patung gitu, ada masanya. Benda-benda seni dihancurkan, diluber kembali emas-emasnya, kemudian dijual untuk membiayai gerakan agama. Itu ada Calvinisme, kemudian ada gerakan apa ya, saya lupa. Ada banyak sekali. Oh, pada waktu keruntuhan Romawi Timur itu kan juga muncul ikonoklasme, di mana patung-patung dilebur kembali, kemudian dipakai untuk membiayai perang. Jadi kemudian muncul Islam yang menyatakan bahwa nggak boleh ada patung-patung binatang, yang boleh itu hanya sulur-sulur tanaman gitu, sehingga kadang-kadang ya tetap aja itu kan makhluk ya, menuliskan nama Allah itu dengan sulur-sulur tertentu jadi kaligrafi. Kita tidak bisa menyatakan Tuhan sepenuhnya abstrak. Sebagai manusia kita butuh keindahan. Kita butuh melihat manusia itu butuh permisalan atau metamorfosis, sehingga kita bisa melihat apapun yang konsep Tuhan yang goib itu
bisa kita cerna sebagai manusia. Nah, macam-macam caranya. Ada yang tadi, misalnya dalam bentuk metamorfosis binatang, ada dalam bentuk lukisan keindahan alam, ada yang dalam bentuk kaligrafi. Nggak mungkin kita hanya mengatakan Allah itu ya Allah gitu, itu nggak mungkin. Pasti kita butuh representasi, nggak bisa dengan tulisan Arab. Bahkan tulisan itu sendiri kalau kita pelajari lagi dari seni rupa, tulisan itu sendiri juga piktograf loh. Itu si penyederhanaan dari gambar-gambar binatang awalnya. Kalau kita bilang, wah Tuhan itu nggak boleh diwujudkan gitu dalam bentuk visual. Lah tulisan kita nulis Allah itu aja tuh ALLAH itu juga awalnya dari gambar-gambar binatang sebenarnya. Cuman ya kita diabstrakkan sehingga jadilah representasi dari bunyi-bunyi tertentu A, L, A dan H. Bisa ditarik lagi ke abjad poenetika namanya. Itu belajar kita di seni rupa. Jadi mustahil untuk menyatakan bahwa Tuhan itu nggak boleh diwujudkan gitu, nggak boleh divisualkan tuh mustahil. Tapi ya wujudnya sesuai dengan agama masing-masing. Ada yang boleh dalam bentuk salib misalnya ya. Kalau yang ada cerita penyaliban. Kalau dalam Islam misalnya ada sulur-sulur, ada kaligrafi, arabes namanya kalau motifnya, motif arabes. Kalau yang di dinamisme dan animisme mungkin dia akan menggambar alam atau binatang itu sebagai Tuhan, atau yang pagan gitu ya, itu ada Tuhan-Tuhan dalam bentuk binatang-binatang dewa tertentu yang kelihatan super gitu ya. Okay. Nah itu kita nggak bisa mempertentangkan itu semua. Nggak boleh kita hanya, ya itu tadi kalau saya Pak Arfan Frediansyah bilang bahwa dua orang yang mencintai itu kalau dia sibuk mencari perbedaan, dia nggak akan menghasilkan cinta, dia nggak akan menghasilkan apa yang dihasilkan hanya benci. Gitu. Karena dia sibuk nyari perbedaan, nyari apa yang salah dari orang gitu ya. Okay. Bukan nyari apa yang bagus gitu. Ada orang udah capek-capek kerja, yang dia cuma salah ini belum ini. Jadi lama-lama orang juga capek, nggak merasa dicintai gitu. Okay. Kalau kita memang serius ingin mencintai orang lain, siapapun itu, nggak cuma ke pasangan, tapi juga ke seluruh manusia, kita harus bisa berhenti gitu ya melihat perbedaan, berhenti ngorek-ngorek kesalahan orang lain, berhenti menegatifi apapun yang dilakukan orang. Karena ya itu Muslim misalnya melihat Kristen punya salib gitu ya, kita harus berhenti mengatakan bahwa wah nggak masuk akal masa Tuhan disalib, masa Tuhan dibunuh. Ya itu kan dari sisi pandangnya orang Islam. Sementara kalau dari sisi pandang Kristen, Tuhan saya berkorban demi saya, Tuhan aja sampai berkorban gitu untuk menghapus kesalahan-kesalahan kita. Disitulah sisi kasihnya dari sisi Kristen. Sementara kalau dari Islam ya yang Kristen mungkin ngelihat wah kok ada hukuman baik buruk, neraka, surga gitu, orang nggak ikhlas dong kalau berbeda. Ya itu kan dari sudut pandang Kristen yang menganggap bahwa kasih itu tak berbatas gitu. Sementara kalau orang Islam ya iya harus begitu, karena realitanya orang kalau nggak ada stick and carrot gitu ya, nggak ada surga neraka, orang juga nggak tergerak untuk melakukan sesuatu hal yang baik gitu, atau menjauhi hal yang buruk. Jadi tuh yang saya balik lagi, kalau saya pakai filsafat Hegel, dimana terjadi pertama persekusi ya, itu tesisnya. Nah kemudian muncul antitesis, kemudian orang non Muslim atau Kristen beramai-ramai memprotes. Tapi gini, kalau itu kita biarkan, kita tidak akan mendapatkan sebelah apa. Yang ada kita malah tambah saling benci satu sama lain. Makanya saya menghasilkan tadi tesis, antitesis, maka harus ada sintesis. Saya muncul sebagai sintesis. Orang Muslim yang biasanya mempersekusi gereja, atau orang Kristen yang biasanya marah-marah karena merasa dipersekusi, maka harus ada satu orang yang muncul di antara kedua pihak ini, orang ketiga yang membawa sintesa bahwa orang Muslim bisa meminta maaf kepada orang Kristen karena mohon maaf kalian merasa dipersekusi, mohon maaf kalian dipersulit untuk gereja, mohon maaf saya bisa menghargai kepercayaan kalian dengan saya bikinin satu lukisan yang bagus dan saya suka gitu. Ini filsafat Hegel kalau saya biasa bahas sama Bro Darsum, saya biasanya harus bawa buku dulu. Terima kasih Mas Riyadi, karena nanti jadi diskusinya seru sih gitu ya. Karena kita dibatasin waktu gitu ya. Jadi apa nanti lanjut. Banyak. Ini luar biasa ya, karena kita belajar untuk tadi agama kan sebenarnya lebih mengutamakan cinta bukan bencinya gitu harusnya kan gitu ya. Nah, di semangat perjuangan, semangat kepahlawanan ini kita juga ingin berbagi gitu. Nanti Gus Dar habis ini bisa ngasih closing statement juga, Mas Riyadi 1 menit gitu ya. Ini saya mengubah juga gitu. Ya dari
lambang-lambang itu dijadikan WHWH untuk Oke. ubah Iya. juga. Nah, ya HWH itu juga gambar, lambang. Kan ubah juga. Jadi Iya, iya. akhirnya ya Oke. kalau tadi dibilang saya agnostik, enggak, saya bukan agnostik, saya Muslim. freelance, Oke. Biasa deh. saya monoteis tapi freelance. Nggak mau Iya, agama iya, iya. juga, tapi nggak gitu. Boleh, Oke, oke. boleh. Ya itu nanti diskusinya lebih lanjut itu ya Gus Dar ya, soal definisi gitu ya. Karena nanti nggak habis. Saya dikomplain ini waktunya udah mau habis gitu ya. Oke. Oke. Yang jelas kami berterima kasih untuk Gus Dar juga Mas Haryadi karena sudah mau habis waktunya. Nanti kapan waktu bisa ngobrol lagi lebih panjang gitu ya. Yang penting dalam momen ini bagaimana kita mengedepankan cinta kasih sebagai bagian dari bangsa Indonesia yang tidak akan kita perlu menjaga bangsa ini dengan cinta gitu. Kalau kita saling berebut definisi nanti nggak akan ada ujungnya gitu. Masih boleh nyanyi nggak nih? Sebenarnya sih saya ingin ngasih tapi waktunya udah habis. Oke. Lagi besok aja. Iya. Next aja. Nanti next aja ya Mas Haryadi. Terima Thank you. kasih Saya nyanyi di banyak Instagram aja ntar. di Terima kasih. Instagram ya. Sudah hadir dan ini juga persembahan ulang tahun RPK ke-55 untuk kita tetap merawat keindonesiaan kita dengan bingkai persatuan dan dalam Pancasila. Kita jumpa lagi di Ketika Tangan Tuhan Merendah minggu depan. Salam damai, Tuhan berkati.